Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leoni Indaryani Pualilin dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai penerapan kurikulum merdeka di SMK. Yuk langsung saja simak pemaparannya. Dan tentang kurikulum kemerdekaan. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan salah satu inovasi dalam dunia pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa secara maksimal. Kurikulum ini didesain agar siswa dapat belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka tanpa merasa terbebani oleh tuntutan akademik yang terlalu tinggi. Dalam kurikulum ini, konten pembelajaran dirancang agar lebih optimal, memberikan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk memahami konsep dan mengembangkan kompetensi. Guru juga memiliki kebebasan dalam memilih berbagai perangkat pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek yang bertujuan untuk memperkuat pencapaian profil belajar Pancasila dikembangkan dengan pendekatan berbasis tema yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak ditunjukkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terkait pada konten mata pelajaran tertentu. Materi selanjutnya yaitu program P5 dalam pembelajaran di SMK. P5 adalah yaitu pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Sebuah proyek adalah serangkaian kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara memeriksa sebuah topik yang menantang. Proyek ini dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat melakukan penyelidikan, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk atau tindakan. Berdasarkan pedoman Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022, proyek penguatan profil Pancasila atau biasa disebut dengan P5 adalah sebuah kegiatan kokurikuler yang berfokus pada pendekatan proyek untuk memperkuat upaya dalam mencapai kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang didasarkan pada standar kompetensi kelulusan atau SKL. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dalam hal konten, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Proyek ini dirancang secara terpisah dari kurikulum inti, tujuan, materi, dan aktivitas pembelajaran dalam proyek tidak harus terkait langsung dengan tujuan atau materi pembelajaran dalam kurikulum inti. Institusi pendidikan memiliki fleksibilitas untuk melibatkan masyarakat atau dunia kerja dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berikut tahapan P5 dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, kontekstualisasi. Yang ketiga, aksi dan refleksi. Pertama-tama, mereka akan diperkenalkan dengan lingkungan sekitar mereka melalui tahapan pengenalan. Selanjutnya, tahap kontekstualisasi akan memandu mereka dalam memahami permasalahan yang ada dan mengintegrasikan diri ke dalamnya. Setelah itu, langkah aksi akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah menjalani ketiga tahapan ini, peserta didik dapat melakukan refleksi. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu, dalam kelompok, atau dengan bimbingan dari tim P5. Penerapan P5 dapat menghasilkan siswa yang mandiri karena mereka diajarkan dan dilatih
untuk mempersiapkan diri mereka ke dunia kerja di masa depan. Mereka akan memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam berbagai aspek seperti perencanaan, pemilihan, penganggaran, pengelolaan, dan lainnya. Ini akan memperkuat kompetensi siswa dan meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi persaingan di dunia kerja. Selain itu, penerapan P5 juga dapat merangsang kreativitas siswa karena mereka terbiasa mencari solusi untuk mengatasi masalah dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Salah satu kelemahan dari menerapkan P5 adalah bahwa itu mengharuskan pengeluaran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kurikulum konvensional. Ini disebabkan oleh kebutuhan siswa akan peralatan yang lebih modern dan lengkap. Selain itu, penerapan P5. Materi selanjutnya adalah modul ajar. Modul ajar itu serupa dengan RPP atau lesson plan yang membuat rencana sebuah pembelajaran di kelas. Namun pada modul ajar terdapat komponen yang lebih lengkap dibanding RPP sehingga sering disebut dengan RPP plus. Langsung saja masuk ke dalam materinya. Konsep modul ajar. Tujuan pengembangan modul ajar. Yang pertama, mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kedua, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, menjadi rujukan bagi pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir adalah menjadi kerangka kerja yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. Dalam penggunaan modul ajar, pendidik memiliki kemerdekaan. Kemerdekaan yang dimaksud adalah memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan modul ajar dengan karakteristik peserta didik atau menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dibandingkan dengan RPP, modul ajar terdapat beberapa perbedaan. Di antaranya ialah dalam modul ajar tidak ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, dan juga kriteria ketuntasan minimum. Kemudian konten rencana pembelajaran yang biasanya difokuskan pada beban waktu belajar, kini lebih difokuskan pada materi esensial. Kemudian guru tidak diwajibkan membuat RPP lagi. Dan yang terakhir, dalam implementasi kurikulum merdeka, guru diharuskan membuat sebuah modul ajar. Beberapa komponen dibutuhkan dalam penyusunan sebuah modul ajar, namun ada juga yang harus tercantum di dalamnya. Guru juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan kompetensi dalam modul ajar sesuai konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Komponen modul ajar bisa terdiri dari 3 hal utama, yaitu yang pertama adalah informasi umum yang di dalamnya terdapat identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, serta target peserta didik. Yang kedua adalah komponen inti yang di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, pemahaman permakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan pendidik itu tersendiri. Yang ketiga adalah komponen lampiran, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Selanjutnya, guru dapat menyusun sebuah modul ajar dengan memperhatikan 6 langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik dan suatu pendidikan. Sebelum membuat sebuah modul ajar, guru perlu melakukan analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik. Dengan begitu, pembelajaran yang diberikan bisa sesuai serta dapat dipahami lebih baik. Guru dapat melaksanakannya dengan asesmen diagnostik
Upaya tersebut membantu guru menghasilkan hasil kemampuan siswa, kondisi, dan kebutuhan belajarnya. Kemudian yang kedua, identifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menjadi salah satu fokus dan poin inti dalam implementasi kurikulum Merdeka dengan 6 dimensi yang diharapkan dapat membentuk karakter Pancasila pada pelajar. Kemudian yang ketiga, tentukan alur tujuan pendidikan yang akan dikembangkan menjadi sebuah modul ajar. Menurut Kemdikbud, konsep dari alur tujuan pembelajaran atau sering kita kenal dengan ATP, yaitu dimulai dari capaian pembelajaran atau CP, merupakan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid di akhir fase nanti. Sedangkan ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. Yang di dalamnya ada satu, alur menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. Yang kedua, tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Kemudian, guru dapat menyusun ATP masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran akan menyediakan beberapa contoh ATP yang bisa langsung digunakan atau dimodifikasi dan membuat panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Kemudian yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Setelah mendapatkan hasil dari asesmen diagnostik, menentukan dimensi dari profil pelajar Pancasila serta ATP. Berikutnya, guru dapat menuangkannya dalam rencana pembelajaran berupa modul ajar. Selain memuat 3 komponen inti, guru dapat mengembangkan atau memodifikasinya. Guru juga dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Modul ajar yang telah disusun oleh guru selanjutnya bisa menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, tindak lanjut. Setelah guru melakukan pembelajaran, guru melakukan evaluasi efektivitas modul ajar itu sendiri dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 fase, yaitu sebagai berikut. Fase A, kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD, MI, SDLB atau paket A. Yang fase B, kelas 3 atau 4 SDMI, SDLB paket A. Fase C, kelas 5 sampai 6 SD. Fase D, kelas 7 sampai 9 SMP. Fase E, kelas 10 SMA. Fase F, kelas 11 sampai 12 SMA atau SMK. Contoh CP. Elemen capaian pembelajaran: menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara, dan mempresentasikan, menulis. Peserta didik mampu mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari menyimak berbagai jenis teks, baik non-fiksi ataupun fiksi, dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Mengkreasi dan mengapresiasi gagasan dan pendapat untuk menanggapi teks yang disimak. Peserta didik mampu mengevaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai tipe teks non-fiksi dan fiksi di media cetak dan elektronik. Peserta didik mampu mengapresiasi teks fiksi dan non-fiksi, akurasi dan kualitas data, serta membandingkan isi teks. Peserta didik mampu menyajikan gagasan, pikiran, dan kreativitas dalam berbahasa dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara secara logis, sistematis, dan kreatif. Mampu menyajikan karya sastra secara kreatif dan menarik. Peserta didik mampu
kreasi teks sesuai dengan norma kesopanan dan budaya Indonesia. Peserta didik mampu menyajikan dan mempertahankan hasil penelitian serta menyimpulkan masukan dari mita diskusi. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan, metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu menulis berbagai jenis karya sastra. Peserta didik mampu menulis teks refleksi diri. Peserta didik mampu menulis hasil penelitian, teks fungsional, dunia kerja, dan pengembangan studi lanjut. Peserta didik mampu memodifikasi, mendeskonstruksikan karya sastra untuk tujuan ekonomi kreatif. Peserta didik mampu menerbitkan tulisan hasil karyanya di media cetak maupun digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum merdeka. Pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan. Pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan adalah pendekatan belajar yang berpusat pada peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan mereka, bukan pada tingkat kelas. Apa tujuan pengajaran ini? Sebagai bentuk implementasi filosofi ajar Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik lebih kuat kemampuan numerasi dan literasinya. Pengetahuan pada tiap mata pelajaran peserta didik juga lebih kuat. Bagaimana pengelompokan peserta didik? Peserta didik dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan. Apa itu fase perkembangan? Fase atau tindakan perkembangan adalah capaian pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Setiap proses pembelajaran tersebut disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhan peserta didiknya. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum merdeka. Mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan 1. Akhlak mulia dengan menggunakan bahasa Indonesia secara santun. Yang kedua, sikap pengutamaan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kemampuan berbahasa dengan berbagai teks multimodal, ada lisan, tulis, visual, audio visual untuk berbagai tujuan atau genre dan konteks. Yang keempat, kemampuan literasi, ada bahasa, bersastra, dan bernalar kritis kreatif dalam belajar dan bekerja. Yang kelima, kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang cakap, mandiri, bergotong royong, dan bertanggung jawab. Yang keenam, kepedulian terhadap budaya lokal dan lingkungan sekitarnya. Dan yang ketujuh, kepedulian untuk berkontribusi sebagai warga Indonesia dan dunia yang demokratis dan berkeadilan. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum merdeka. Bagaimana menentukan kemajuan hasil belajar di metode ini? Kemajuan hasil belajar peserta didik Anda dilakukan melalui evaluasi pembelajaran atau asesmen. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran akan mendapatkan pendampingan diri Anda agar tercapai capaian pembelajarannya. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum merdeka. Bagaimana tahapan metode pengajaran ini? Asesmen diagnostik. Peserta didik Anda akan melakukan asesmen awal
untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, tahap pencapaian pembelajaran, dan hal mendasar lainnya. Perencanaan. Pada tahap ini, Anda akan menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Selain itu, Anda akan melakukan pengelompokan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan yang sama. Pembelajaran. Selama proses pembelajaran, Anda akan mengadakan asesmen formatif secara berkala sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Di akhir proses pembelajaran, Anda akan melakukan asesmen sumatif. Asesmen ini juga akan memudahkan Anda untuk merancang proyek berikutnya sebagai peserta didik. Pengorganisasian pelaksanaan pembelajaran. Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran paradigma baru, perlu adanya pembaharuan dalam pengorganisasian pembelajaran. Salah satu caranya adalah dengan mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Yang ke-1, kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua, struktur kurikulum. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Yang keempat, capaian pembelajaran. Yang kelima, prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang keenam, kewenangan satuan pendidikan. Yang ketujuh, visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kedelapan, profil belajar di satuan pendidikan. Yang kesembilan, pendidikan, kebijakan lokal terkait kurikulum. Yang ke-10, proses pembelajaran dan asesmen. Yang ke-11, pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang ke-12, pengembangan perangkat ajar. Contohnya yang pertama yaitu dalam teks argumentasi, yaitu ATP mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas dalam teks argumentasi dan memberikan pendapat dari permasalahan tren yang ada di media sosial. Elemennya yaitu membaca dan memeriksa, dan untuk referensi atau catatannya yaitu dari rubrik tajuk rencana di media massa cetak atau media massa daring sesuai dengan tren permasalahan ini. Contoh yang kedua yaitu pada teks berita, siswa dapat mengidentifikasi ciri dan syarat penyajian teks berita dalam bentuk vlog. Elemennya yaitu memeriksa dan membaca, dan untuk referensinya yaitu menyimak vlog penyajian teks berita untuk mengidentifikasi ciri dan syarat penyajian di media. Materi selanjutnya yaitu implementasi kurikulum. Kurikulum didesain untuk menghasilkan perubahan kualitas pembelajaran siswa agar sesuai tujuan pendidikan. Berarti implementasi kurikulum adalah proses perubahan untuk memperoleh hasil yang mendekati pencapaian tujuan pendidikan ideal. Berdasarkan hal ini, semua kerja kurikulum dari rancangan, implementasi, dan evaluasi merupakan perubahan siklus. Kemudian Smith dan Roberts 1995 artinya implementasi kurikulum baik yang lama apalagi yang baru adalah perubahan bukan hanya perubahan konten kurikulum atau proses pembelajaran saja, tetapi juga perubahan personal, sosial, dan profesional karena implementasi kurikulum mengubah persepsi filosofi, sikap, dan nilai dan praktik pendidikan guru dalam kelas. Kemudian terkait perubahan sebagai penggerak, ada dua pemahaman penting tentang implementasi kurikulum. Yang A, pemahaman tentang perubahan yang akan dilakukan secara personal dan kelompok atau organisasi, serta bagaimana informasi dan ide baru bisa diterima dan diimplementasikan sekolah. Yang B, pemahaman tentang terkait antara perubahan kurikulum dan perubahan konteks sosial, institusional, atau kultur sekolah yang baru.
Setelah itu, agar implementasi kurikulum terlaksanakan dengan baik, ada 5 pedoman pokok. Yang A, perubahan untuk meningkatkan pembelajaran siswa harus benar secara teknis dan ilmiah. Misalnya, perubahan itu berdasarkan hasil riset tentang perubahan apa yang akan berhasil dan apa pula yang tidak berhasil. Yang B, inovasi kurikulum yang sukses mengharuskan perubahan struktur sekolah tradisional. Yang C, perubahan harus bisa dikelola dan dilaksanakan sebagian besar guru. Yang D, implementasi perubahan yang sukses harus bersifat organik daripada biokratik melalui pendekatan adaptif dengan mempertimbangkan masalah yang besar yang dihadapi sekolah dan kondisi sekolah. Yang kelima, kurikulum perlu fokus pada upaya, waktu, dan dana yang memadai dengan kegiatan yang jelas, konten yang rasional, dan pelaksanaan yang tepat sasaran. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai tantangan dan hambatan dalam kurikulum merdeka di SMK. Terdapat beberapa tantangan yang perlu direspon oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan agar dalam pelaksanaan kurikulum merdeka dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pertama, tantangan kesiapan sumber daya manusia atau guru sebagai pilar utama pelaksanaan kurikulum merdeka. Eksistensi guru dalam penerapan kurikulum merdeka merupakan sebagai lokomotif dan penggerak keberhasilan berbagai program Merdeka Belajar seperti pembelajaran berdiferensiasi, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, dan asesmen pembelajaran, serta pemberdayaan teknologi sebagai alat pendukung pembelajaran. Cakupan pengembangan kompetensi guru tentunya tidak selalu pada aspek yang bersifat teoritik dan berbasis pengetahuan, tetapi juga penguatan aspek psikologis, kultural, keterampilan, dan sikap adaptif terhadap perkembangan dinamika sosial. Berbagai upaya pengembangan yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan melalui brainstorming awal, in-house training, workshop, kegiatan fokus group discussion atau FGD antar guru, seminar-seminar, forum berbagai praktik baik, dan pemberdayaan jaringan program musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, serta terlibat dalam pemberdayaan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Tanpa adanya upaya-upaya pengembangan kompetensi guru tersebut, maka keniscayaan pencapaian dan optimalisasi peran guru dalam pelaksanaan kurikulum merdeka akan menemui hambatan dan bisa menjadi masalah baru. Kedua, tantangan kemampuan guru dalam pemberdayaan fasilitas teknologi berbasis digital. Hal ini mengisyaratkan bahwa saat ini dan ke depannya, setiap guru diharuskan untuk menguasai teknologi digital sebagai basis dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kondisi seperti inilah, maka guru seyogianya sudah mulai mengenal dan memanfaatkan platform pembelajaran, email, hybrid learning, sumber dan median pembelajaran berbasis digital. Dengan upaya ini, pembelajaran dapat dibuat menjadi lebih luas cakupannya, menarik, interaktif, kontekstual, dan memungkinkan terjadinya pengembangan materi secara lebih mendalam sesuai kebutuhan. Melalui pemberdayaan pembelajaran berbasis digital, peserta didik sekaligus dilatih untuk memanfaatkan teknologi secara positif, adaptif, dan inovatif terhadap perkembangan teknologi. Ketiga, tantangan untuk memperkuat jaringan komunikasi dan kemitraan antara satuan pendidikan dengan pemangku kepentingan terkait. Secanggih dan sehebat apapun kurikulum pembelajaran didesain, tetapi tanpa adanya dukungan jaringan komunikasi dan kemitraan yang efektif,
oleh satuan pendidikan dengan pemangku kepentingan terkait, maka pelaksanaan kurikulum akan berjalan kurang optimal, bahkan bisa jadi akan menemukan hambatan. Urgensi adanya dukungan jaringan komunikasi dan kemitraan yang dilakukan sekolah adalah untuk memperkuat pelaksanaan kurikulum merdeka melalui sinergi gotong royong, saling berbagi inspirasi dan dukungan mewujudkan pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Keempat, tantangan untuk menjalankan fungsi asesmen pembelajaran yang merupakan bagian terpadu dalam pembelajaran. Salah satu aspek penting yang sering diabaikan sekolah dalam pencapaian tujuan pelaksanaan kurikulum adalah pelaksanaan asesmen pembelajaran. Saat ini, asesmen pembelajaran yang dilakukan oleh sebagian guru secara umum masih terbatas dan terfokus pada asesmen akhir atau sumatif pembelajaran. Padahal jika merujuk pada konsep dalam teori evaluasi dan pembelajaran, pelaksanaan asesmen mestinya mencangkup pada asesmen awal, asesmen proses atau asesmen for and as learning, dan akhir pembelajaran atau assessment of learning. Rangkaian proses asesmen tersebut juga merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan terintegrasi dalam proses pembelajaran, bersifat siklus dan tidak linear. Kerangka model asesmen tersebut menggambarkan bahwa bagian-bagian komponen dalam pembelajaran berkaitan: tujuan pembelajaran, kondisi awal peserta didik, proses pelaksanaan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Dalam model siklus seperti itu, hasil asesmen memberikan umpan balik kepada semua komponen dalam pembelajaran, sehingga kualitas proses dan hasil pembelajaran diharapkan akan tercapai secara optimal sesuai dengan konsep pembelajaran dengan paradigma yang baru. Bahwa implementasi kurikulum merdeka saat ini masih mengalami beberapa hambatan, antara lain guru memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar yang rendah, keterbatasan referensi, akses yang dimiliki dalam pembelajaran belum merata, manajemen waktu, dan lain sebagainya. Sedangkan tantangan dalam satuan pendidikan yaitu yang pertama, kesiapan guru atau sumber daya manusia sebagai pilar utama pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang kedua, kemampuan guru untuk mendukung fasilitas teknologi berbasis digital. Yang ketiga, peningkatan jaringan komunikasi dan kolaborasi antara satuan pendidikan dan pemangku kepentingan. Yang keempat, kesulitan untuk menerapkan fungsi evaluasi pembelajaran sebagai bagian integral dari pembelajaran. Asesmen pembelajaran adalah komponen penting yang sering diabaikan sekolah dalam mencapai tujuan kurikulum. Materi yang terakhir yaitu mengenai problematika yang terjadi dalam penerapan kurikulum merdeka di SMK. Yang pertama, guru itu merasa kesulitan mengubah pola pikir atau kebiasaan lama dalam mengajar. Guru masih terbawa dengan model pembelajaran kurikulum 2013 sehingga penerapannya pada pembelajaran menggunakan pendekatan campuran antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Permasalahan yang kedua adalah kurangnya kesiapan siswa dalam pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Hal ini dikarenakan tidak memiliki persiapan yang memadai untuk menghadapi pembelajaran berbasis kurikulum baru. Untuk masalah ketiga yaitu banyaknya perangkat pembelajaran penerapan kurikulum merdeka di sekolah dalam penyusunan perangkat pembelajaran bagi guru yang mengajar beberapa kelas dengan penerapan kurikulum berbeda, maka akan mengalami kesulitan. Karena beda penerapan kurikulum, maka berbeda pula perangkat pembelajarannya. Sebenarnya cukup mudah dalam pembelajaran terdiferensiasi ini, meskipun siswa itu belum siap dalam pembelajaran, yaitu dengan dimana setelah diketahui gaya belajar siswa, maka perkembangan mereka akan lebih cepat. Misalkan ada anak yang sukanya itu berbicara, maka tidak harus disuruh membuat karya, melainkan tugasnya bisa mempresentasikan sebuah produk di depan kelas.
dalam pembelajaran ini tuh yang terpenting adalah masih dalam satu topik. Namun justru perbedaan kurikulum itu menjadi problem tersendiri sebagai guru. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.